Saya kan mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar kau. Mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya, tentang apa ada Tuhan, apa. Baru siapa Tuhan setelah belajar. Setelah belajar baru siapa Tuhan. Baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan. Baru belajar, baru tahu, oh siapa dia. Kita bisa lihat peristiwa dari mulai Nabi Adam sejak pertama, kemudian Bapak Tauhid Ibrahim, sebelumnya itu menuhankan bintang, bulan, dan lain sebagainya. Sampai dia berkesimpulan, oh Allah gitu ya. Itu proses pengetahuan yang dapat. Jadi kalau ujuk-ujuk, kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk juga. Tiba-tiba yakin, terus baru berproses tahu, itu aneh gitu loh, susah gitu loh. Ya gimana, itulah doktrin. Doktrin, kalau doktrin. Jadi karena bahayanya begini. Dogma. Kalau yakin dulu baru tahu, ya. Jelek kayak apapun keyakinannya itu, pasti jadi benar gitu loh. Pasti selalu diagung-agungkan karena sudah yakin dulu. Kalau awalnya dari logika sistematis gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, oh ini besi memang udah pakai laboratorium dan lain sebagainya. Kita udah tahu kan, yakin kita minum. Aman kan gitu. Itu logika sederhana. Tapi kalau kita awalnya yakin, wah nggak ada cerita lah. Pokoknya Allah Maha Kuasa, biar kotor pun ku minum. Itu jelebau bahlul itu. Nggak masuk akal itu. Itu sederhananya begitu. Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam dua potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan. Kedua, kesombongan. Itu saja. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima. Pasti. Siapapun. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hal ini untuk membuka wawasan kami, mengapa kami harus percaya. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egy, mengapa harus Nabi Muhammad? Untuk pelengkap, karena pernyataan Bapak. Yang kedua, mengapa? Bagaimana itu tertulis dan siapa yang membimbing sehingga memungkinkan bahwa itu betul-betul mutlak, benar. Dasar kebenarannya di mana? Nah itu membuat kami bisa mengerti, memahami pemahaman Bapak Ibu. Sehingga logika yang absolut yang kami mengerti dari sisi kami, kemungkinan kami bisa percaya dan menjadi absolut juga menjadi milik kami. Siapa tahu. Mudah-mudahan kan kalau penjelasan ini memungkinkan secara logika kita bisa terima. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini memungkinkan untuk dijawab beberapa orang karena tidak dikhususkan satu orang. Artinya juga konteks pembicaraannya bisa mengena kepada ketiga-tiganya. Saya persilakan, Pak Egy. Ya. Pertanyaannya relatif susah juga ya. Gimana benarnya membuat kita yakin benarnya wahyu itu. Jadi itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika. Supaya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan. Bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati, kita definisikan dulu apa itu benar.
Ya, what's the meaning? Is truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan, ya, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat nggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Jadi teori korespondensi of theory, ya. Ya, jadi teori of correspondency sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita menyatakan pernyataan saya ini botol. Ya memang inilah botol. Ini Al-Qur'an, ini Al-Qur'an, the correspondence gitu, tergantung apanya. Anda Roland. Iya. Benar nggak? Betul. Betul. Begini, Kalau sampai situ dulu, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Itu benar gitu loh. Nanti kalau itu logika itu kita terima, baru saya masuk ke bagaimana cara membenarkan atau menyatakan wahyu itu benar gitu loh. Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa. Ya. Bisa. Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran saya semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi begini Pak Roland yang saya hormati. Misalnya, ada pernyataan di Al-Quran, ya, mungkin saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca surat 3 ayat 6, coba. Kalau Pak Roland suruh baca kan belum bisa nanti. Bisa bahaya Pak, jangan. Tapi ini Quran, jadi saya nggak bacain, nggak saya karang. Pak Stervi juga gitu ya, mudah-mudahan diresapi dengan baik. 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya bertanya dulu Pak Roland. Ya. Saya nanya, kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena saya Terangkan secara ilmiah, kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja. ada yang ciptakan Pak. Hah? Ada yang ciptakan begini. Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian Pak. Nah, itu artinya Anda tidak tahu. Gitu. Sama halnya, yang sok-sok jago matematik, fisika. Tolong jawab pertanyaan saya. 1 dibagi 0, berapa? Berapa? Wah, kalau ilmiah katanya jawabannya begini Pak. Lambang tak terhingga, betul nggak? Itu artinya tidak tahu. Tak terhingga kok dibilang hebat. Artinya itu tidak tahu. Tak terhingga. Tak terhingga apa? Ya nggak tahu. Dia coba malu bilang jawab tidak tahu kan malu. I don't know gitu, malu gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada batasan otak kita, Pak. Ada batasan pengetahuan kita yang nggak sampai dimensi kepada yang mestinya nanti yang maha tahu itulah yang menjelaskan. Nah makanya ayat ini menjelaskan, kamu kan nggak tahu sesungguhnya. Saya pernah tinggal di Jerman Pak, saya kuliah di sana sempat. Saya tanya sama seorang dokter ya, warum deine Gesichter we hear, saya bilang. Why your face like this, saya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau tadi yang pernah bahasa Jermannya begitu Pak. Dia nggak bisa. Dia bilang, it's West nih katanya. I don't know, saya nggak tahu. Nah kalau nggak tahu nih baca Quran dong. Ya. Tapi ya terus ngelengos namanya dia. Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam 2 potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan.
Kedua, kesombongan, itu saja. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima, pasti, siapapun. Karena ini otak ini semua sama. Saya nanya di mana-mana sama. Sekarang logikanya gini ya, kita balik. Kita sekarang langsung pindah, saya langsung pindah Kristen gitu. Terus apa langsung logika saya jadi berubah? Memahami common sense tadi? Kan enggak. Tetap aja kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Mentang-mentang kita Islam terus jadi 4, dan nggak bisa. Kan begitu. Begitu juga Anda. Jadi, nah sekarang Allah lebih breakdown lagi. Kan Allah klaim ya. Allah mengklaim, akulah yang menciptakanmu sebagaimana aku kehendaki di dalam rahim. Itu kata Allah. Sekarang Anda buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayatnya 12 sampai 14. Supaya sistematika kita itu dapat statement dari Quran, kan kita udah sepakat, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah sekarang Allah klaim dalam pernyataannya, aku yang hendaki kamu, wajah-wajah kamu. Jadi kamu kalau ngaca, kebetulan kurang cantik, jangan terus mengeluh, jangan. Justru karena Anda ada, jadi ada yang cantik gitu loh. Begitu hikmahnya gitu loh. Sebab kalau Anda, aduh gue jelek, yang sok ganteng atau cantik juga jangan sombong. Karena ada yang jelek, karena ada Anda. Kalau semuanya cantik, nggak ada cantik itu sendiri, nggak ada. Kalau semuanya jelek, jelek itu sendiri nggak ada. Itu dan nah makanya bagaimana Allah menjelaskan klaimnya bahwa Dia yang menciptakan dalam rahim itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini? Baik secara sains, mau pakai ilmu apa aja, dan fakta-fakta yang ada. Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta statement Quran tadi itu? Nggak apa-apa. Pak Roland kalau mau bantah, nggak bener Quran tuh omongan Muhammad ngarang-ngarang aja. Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa bicara sperma, ovum, segumpal darah, daging, air mani gitu loh. Dan lain sebagainya. Yang dulu itu kita tahu persis kedokteran itu baru maju abad ke-17 mau ke-18. Baru bicara soal kedokteran. Ini abad ke-6. Informasi ini nih. Gimana nggak dibilang majnun itu Muhammad itu. Saya mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar kau. Mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa? Baru siapa Tuhan setelah belajar. Setelah belajar baru siapa Tuhan. Baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan. Baru belajar, baru tahu, oh siapa dia. Saya pikir cukup dulu lah ya. Saudara-saudara sekalian,
jelas ini tidak akan pernah puas dan tidak akan selesai dalam waktu yang cukup lama. Mau tidak mau, enak tidak enak, terima atau tidak terima, kita harus mengakhiri, ya, kita harus mengakhiri. Maaf. Saya beri kesempatan singkat saja. Kalau bicara pendekatan ilmiah itu salah satunya sistematis, maka yang benar itu adalah pengetahuan dulu baru keyakinan. Tidak mungkin kita yakin sesuatu tanpa kita tahu. Tidak mungkin. Kita bisa lihat peristiwa dari mulai Nabi Adam sejak pertama, kemudian Bapak Tauhid Ibrahim, sebelumnya itu menuhankan bintang, bulan, dan lain sebagainya, sampai dia berkesimpulan, oh Allah gitu. Itu proses pengetahuan yang dapat. Jadi kalau ujuk-ujuk, kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, tiba-tiba yakin, terus baru berproses tahu, itu aneh gitu loh, susah gitu loh. Ya gimana? Itulah doktrin. Kalau doktrin. Jadi karena bahayanya begini. Dogma. Kalau yakin dulu baru tahu, ya. Jelek kayak apapun keyakinannya itu pasti jadi benar gitu loh. Pasti selalu diagung-agungkan karena sudah yakin dulu. Kalau awalnya dari logika sistematis gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, oh ini besi memang udah pakai laboratorium dan lain sebagainya, kita udah tahu kan, yakin kita minum, aman kan gitu. Itu logika sederhana. Tapi kalau kita awalnya yakin, wah nggak ada cerita lah, pokoknya Allah Maha Kuasa, biar kotor pun ku minum. Itu jelebau bahlul itu, nggak masuk akal itu. Itu sederhananya begitu, tapi saya tidak mengatakan Pak Stersi begitu gitu loh. Oleh karena itu harus prosesnya itu pengetahuan, belajar. Nggak ada yang tiba-tiba yakin itu nggak ada. Ya, kecuali di doktrin tadi diyakinkan sedemikian rupa dan lain sebagainya untuk misalnya cara komunis mendoktrin supaya nggak percaya sama orang lain. Contohnya misalnya saya pernah belajar teori propaganda ya. Misalnya anak kecil naik di tempat tidur yang tingkat tuh. Turun. Pas dia turun, katanya mau ditangkap sama bapaknya, terus dilepas, jatuh ke bawah. Oh nangis berdarah-darah kan benjol. Nah makanya kamu jangan percaya sama orang lain. Nah, bisa yakin di akhirnya setelah itu. Oh ya bapaknya aja ngajarin begini. Itulah komunis itu, begitu. Tapi tetap awalnya pun dia bisa yakin begitu lewat pengetahuan, gitu. Pengetahuan dari si bapaknya untuk jadi komunis begitu. Bahwa tidak ada Tuhan. Jangan percaya sama orang lain. Begini. Makanya ciri komunis itu sering destruktif gitu. Nah Islam, saya bilang tadi muatannya 7. Keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, kesetaraan, kebebasan, dan keselamatan. Ini tidak mungkin bisa diyakini Islam punya begini kalau saya tidak punya pengetahuan. Bagaimana cara memasukkan ke otak saya, ke hati saya yang bisa untuk merasakan sesuatunya. Ini loh Islam hebat, Islam kasih sayang, Islam ini. Tapi nggak lewat pengetahuan. Nggak mungkin. Itu susah. Kecuali dipaksa-paksaan seperti teori komunis tadi. Saya kira gitu. Mudah-mudahan nggak menganut komunis. Semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang